Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selamat datang di zona belajar MTS Raudhatul Banat. Mari kita berdoa, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dan untuk kalian semua, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap belajar di rumah. Oke, kali ini tentang fikih materi fikih kelas 7 tentang hadas kecil dan cara toharohnya. Ini lanjutan yang kemarin, yang mana bab 1 tentang toharoh. Saya sudah membahas tentang pengertian toharoh, kemudian tentang alat toharoh, kemudian tentang macam-macam najis dan cara toharohnya. Nah, sekarang ini tentang hadas kecil dan cara toharohnya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang tentang pengertian hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim. Itu adalah pengertian hadas. Kemudian hadas itu dibagi menjadi 2. Jadi hadas itu ada 2 macam. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Lanjut, kita membahas hadas kecil dulu. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim. Dia bisa menjadi suci setelah wudhu atau tayamum. Nah, itu adalah pengertian hadas kecil. Lanjut. Sebab-sebab hadas kecil. Nah, ini ada sebab-sebabnya. Apa sebabnya kalau orang berhadas kecil? Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul, seperti buang air kecil, wadi, kemudian madhi, dan sesuatu dari dubur. Apa itu? Seperti buang air besar dan kentut atau buang angin. Nah, itu sebabnya yang pertama. Yang kedua, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Nah, kalau menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, maka kita bisa berhadas kecil. Yang ketiga, hilang akal karena gila. Hilang akal karena gila, karena mabuk, atau karena tidur, atau sebab-sebab yang lain. Sebab yang keempat, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, ini bisa menyebabkan hadas kecil. Baik, lanjut. Nah, ini cara toharoh dari hadas. Cara toharoh dari hadas ada berapa macam? Yang pertama ada 1 wudhu, yang kedua tayamum. Nah, ini adalah cara toharoh dari hadas. Bisa wudhu dan atau tayamum. Baik, kita membahas yang 1, wudhu. Wudhu, apa itu wudhu? Pengertiannya menurut bahasa wudhu artinya bersih, indah. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah syariat, wudhu itu artinya membersihkan anggota tubuh. Apa saja? Wajah, kedua tangan sampai siku, sebagian kepala, kedua telapak kaki sampai mata kaki, untuk bersuci dari hadas kecil dengan menggunakan air suci dan mensucikan. Nah, ini pengertian wudhu menurut bahasa dan menurut istilah syara. Kemudian ada hukum wudhu. Hukumnya wudhu itu asalnya adalah sunnah. Ini hukum asal, ya. Hukum asal wudhu adalah sunnah. Berhubung jika ada sesuatu yang wajib tidak sah tanpa sesuatu yang sunnah, maka sesuatu yang sunnah tersebut bisa berubah hukumnya menjadi wajib. Nah, ya, bukan berarti wudhu itu hukumnya langsung wajib, tidak. Hukumnya wudhu itu asalnya adalah sunnah. Seperti contoh,
Nah, ini seperti contoh, jika sholat tanpa wudhu, maka sholatnya tidak sah. Maka wudhu bisa memiliki hukum yang sama seperti sholat, yaitu wajib. Nah, itu. Lanjut, sekarang syarat-syaratnya wudhu. Syarat wudhu yang pertama adalah Islam. Ya, harus Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu dia bisa membedakan yang baik dan yang buruk, itu mumayyiz. Yang ketiga, tidak sedang hadas besar. Yang keempat, memakai air suci dan menyucikan. Yang kelima, tidak ada hal yang menghalangi sampainya air ke kulit seperti getah, cat, dan lain-lain. Nah, misalnya kalau tangan kita ada catnya, cat ataupun spidol atau pulpen misalnya seperti itu, kalau menghalangi air sampai ke kulit, maka itu harus dihilangkan dulu sebelum berwudu. Jadi jangan sampai tangan dicoret-coret dengan spidol atau dengan atau bahkan dicoret-coret dengan cat. Nah, itu nanti akan menghalangi air masuk ke kulit. Ya, jadi itu harus dihilangkan dulu agar wudhunya bisa sempurna. Lanjut. Kemudian ada rukun wudhu. Rukun wudhu ini yang pertama niat. Yang kedua, membasuh wajah dari tumbuhnya rambut atas ini sampai ke dagu. Kemudian dari telinga kanan sampai ke telinga kiri. Nah, ini adalah wajah. Jadi membasuh wajah itu dari sini sampai ke dagu, dari telinga kanan sampai telinga kiri harus kena air. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Tertib itu artinya berurutan. Jadi harus urut, nggak boleh diloncat-loncati. Ya, jadi harus urut. Niat membasuh wajah dari tumbuhnya rambut atas sampai dagu, dari telinga kanan sampai ke telinga kiri, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, bisa rambut yang tumbuhnya rambut dari atas ini, bisa semuanya tidak apa-apa. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan terakhir tertib. Oke, kemudian sunnahnya wudhu. Sunnah wudhu ini yang pertama membaca basmalah. Membaca basmalah itu sunnah. Kemudian yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan sebelum mulai wudhu. Nah, ini artinya mencuci tangan dulu. Yang ketiga, berkumur. Nah, berkumur itu sunnah. Kemudian istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air atau menghisap air ke dalam hidung, menghirup air. Nah, untuk menyucikan hidung, untuk membersihkan hidung itu namanya istinsyak. Kemudian yang kelima, mengusap seluruh kepala. Nah, kepala yang seluruh diusap itu sunnah. Yang keenam, mengusap dua daun telinga, luar dan dalam. Ya, daun telinga ini diusap luar dan dalamnya. Kemudian membasuh tiap-tiap anggota wudhu 3 kali. Membasuh 3 kali itu sunnah. Wajibnya berapa? Wajibnya 1 kali. Kemudian yang ke-8, menyela-nyela jari kedua tangan dan kedua kaki. Di sela-sela jarinya ya, itu sunnah. Kemudian mendahulukan anggota kanan, kemudian kiri. Mendahulukan yang kanan, kemudian yang kiri. Terus wudhu itu dilakukan tanpa pertolongan orang lain, kecuali terpaksa. Kecuali sakit, misalnya minta tolong pada orang lain. Entah itu diambilkan alat untuk mengambil air. Nah, itu kalau tidak kita itu kalau bisa sendiri, itu hukumnya sunnah. Kemudian
pembasuhan dilakukan secara berturut, tidak menunggu kering. Ya, berarti artinya itu dibasuh secara berturut, tidak menunggu kering, itu artinya kita tidak pakai berpindah tempat. Misalnya di sini ada air, ya kita wudhu sampai selesai di situ, tidak berpindah tempat hingga menunggu kering, itu sunnah. Kemudian yang terakhir, berdoa setelah wudhu. Ya, doa setelah wudhu itu hukumnya sunnah. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu ini yang pertama, keluar sesuatu dari salah satu dua jalan, jalan depan dan jalan belakang, yaitu kubul dan dubur. Yang kedua, hilangnya akal, seperti gila tadi itu, ya, mabuk atau tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan dewasa yang bukan mahram, ya, orang lain itu bukan mahram. Kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Nah, ini kalau menyentuh kemaluan maka wudhunya batal, kemaluannya sendiri maupun kemaluan orang lain itu batal. Kemudian yang kelima, murtad, keluar dari Islam, itu yang membatalkan wudhu. Kemudian niatnya wudhu. Niatnya wudhu ini yaitu nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil aswari fardhan lillahi ta'ala. Nah, ini semuanya harus hafal niatnya wudhu. Kemudian doa setelah wudhu. Doanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Ini adalah doa setelah wudhu. Oke, kemudian ini ada gambar prakteknya wudhu. Kalian bisa lihat gambarnya. Yang pertama itu ada berdoa sebelum berwudhu. Nah, berdoa ini bisa disamakan dengan membaca basmalah. Lanjut yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan sebanyak sekali. Ya, wajib, 1 kali itu wajib, 3 kali itu sunnah, sambil membaca basmalah. Nah, ini sama saja. 1 dan 2 itu bisa disamakan membaca basmalah. Tidak apa-apa. Ya, sambil mencuci tangan itu. Kemudian satu dua dilihat sambil mencuci tangan. Kemudian kita lihat gambar yang ketiga, apa itu? Sedang berkumur. Nah, berkumur sebanyak 3 kali, kumur-kumur. Setelah itu yang keempat, membersihkan lubang hidung. Nah, ini namanya istinsyak tadi, membersihkan lubang hidung. Ya, hidungnya itu dibersihkan, dalamnya dibersihkan banyak 3 kali, ya, sunnahnya 3 kali, sekali tidak apa-apa. Kemudian yang kelima itu membasuh wajah sebanyak 1 kali, itu wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali. Nah, dalam membasuh wajah ini dibarengi dengan niat. Nah, pada waktu membasuh wajah, hatinya sambil niat, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil aswari fardhan lillahi ta'ala. Jadi tempatnya niat wudhu itu pada saat membasuh wajah. Nah, kalau ketika membersihkan tangan, mencuci tangan, itu cukup membaca basmalah. Oke, setelah wajah nomor 5, sekarang nomor 6, membasuh kedua tangan sampai siku, itu 1 kali wajib, 3 kali sunnah. Lanjut nomor 7, mengusap sebagian kepala, sebagian atau seluruh rambut kepala. Jadi
sebagian ini boleh, hanya sebagian saja boleh, seluruhnya boleh, ya terserah. Bahkan seluruhnya itu bisa dihukumi sunnah. Kemudian yang ke-8, membasuh kedua telinga. Telinga ini dibasuh, luar dan dalamnya. Yang dalam pakai jari telunjuk ini. Nah, yang luarnya pakai ibu jari jempolnya ini. Nah, itu. Kemudian yang ke-9, membasuh kedua kaki. Sampai lihat di gambar itu, kedua kaki sampai mata kaki, ya. Dibasuh. Ingat, dibasuh itu bukan disiram. Kalau kita lihat banyak orang yang wudhu itu biasanya hanya disiram, ya. Harusnya tidak disiram, itu harusnya dibasuh. Dibasuh itu digosok-gosok tangannya, pakai tangan, nah, kakinya itu digosok-gosok. Kalau membasuh tangan ya seperti itu, tangannya menggosok-gosok. Kemudian itu namanya membasuh, ya. Kemudian yang terakhir yaitu 10 berdoa. Berdoanya tadi itu yang sudah saya terangkan. Oke, itu tentang prakteknya wudhu. Sekarang tayamum. Oke. Yang kedua tentang tayamum. Apa itu tayamum? Pengertiannya, tayamum menurut bahasa artinya bersengaja. Ya. Kemudian menurut istilah yaitu bersengaja menggunakan debu yang suci untuk mengusap wajah dan mengusap kedua tangan dengan maksud untuk menghilangkan hadas kecil sekaligus hadas besar. Itu tayamum, ya. Kemudian syarat tayamum. Ada syaratnya kenapa ke orang tayamum. Yang pertama yaitu ada sebab yang membolehkan tayamum, yaitu tidak adanya air. Jadi kalau tidak ada air, memang dicari ke sana kemari nggak ada air, ya sudah, kita bisa tayamum. Kemudian sakit yang tidak diperbolehkan terkena air, ya. Misalnya ada anggota tubuh wudhu kita, entah itu kena terbakar atau apa, kalau sudah dilarang tidak boleh terkena air, maka kita diperintah untuk tayamum, diperbolehkan untuk tayamum. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, sudah masuk waktu sholat, ya. Sudah masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, tidak bisa tayamum. Yang ketiga, menghilangkan najis pada tubuh. Kalau ada najis pada tubuh harus dihilangkan dulu, baru bisa tayamum. Kemudian yang keempat, menggunakan debu yang suci. Nah, ini harus dipenuhi syarat-syaratnya. Kemudian rukun tayamum. Rukun yang pertama, niat. Niatnya bagaimana? Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua, mengusap kedua wajah dengan debu yang suci. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu. Oke, dalam tayamum ini yang dibasuh hanya wajah dan kedua tangan sampai siku. Lanjut, kemudian hal-hal yang membatalkan tayamum. Apa saja? Yang pertama, semua hal yang membatalkan wudhu, ya. Jadi sama, semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, tersedianya air sebelum melaksanakan sholat. Oke, misalnya tadi sudah tayamum, tiba-tiba hujan turun, nah, maka tayamumnya batal. Sudah mau sholat, sudah tayamum, kemudian hujan turun, akhirnya tayamum batal dan kita harus berwudu dengan air hujan tadi. Itu contohnya.
Kemudian yang ketiga yang membatalkan tayamum yaitu murtad, keluar dari Islam. Nah, ini adalah gambar tata cara tayamum. Dilihat dulu yang pertama yaitu mengambil debu yang suci, ya, kemudian menghadap ke kiblat dan berniat tayamum. Lihat gambarnya. Yang nomor 2, setelah menyentuh debu, kemudian tangan ditepukkan 1 kali atau ditiup. Nah, setelah ditempelkan ke debu seperti gambar itu, kemudian bisa ditiup atau ditepukkan. Ya, ditepukkan. Yang ketiga, langsung kemudian diusapkan kedua telapak tangan pada wajah. Ya, seperti gambar tadi, langsung diusapkan ke wajah. Kemudian yang keempat, ambil debu suci dan tepukkan 1 kali dan usapkan pada tangan kanan sampai siku. Jadi setelah diusapkan ke wajah, ditempelkan lagi ke tanah, sama seperti nomor 1, tempelkan ke tanah. Kemudian diusapkan ke tangan kanan sampai siku, ya. Mengusapnya pakai tangan kiri, diusapkan ke tangan yang kanan. Kemudian yang nomor 5, kemudian usap seluruh bagian tangan dengan gerakan memutar seperti pada gambar nomor 5. Lanjut yang nomor 6, usap seluruh bagian pergelangan tangan hingga ujung jari. Kemudian yang nomor 7, kemudian usapkan debu pada tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Lihat gambar 7 dan 8. Itu jadi gantian ya. Yang tangan kiri mengusap tangan kanan, yang tangan kanan mengusap tangan kiri. Itu adalah caranya tayamum. Oke. Oke, wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.